Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutnya ini akan membacakan pasal yang ketujuh, yaitu sesuatu yang mewajibkan menjadi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal mengenai utawi perkara yang bukan menjelaskan kalau Israel adus ikut sifat asyaan yang pira-pira perkara. Salah satu utawi kan perlu saking sifat asya ikut tastarikun seputon dia ing dalam salaka sapa arijalu lanang pira-pira wong lanang anisau lan pira-pira wong wadon ya utawi sarasa ikut iltiko ketemu. Ikut iltiko kita ini ketemu pasunatan nuro wa insalimani utawi petunani wal mautu dan mati. Salah satu utawi kakak utawi perlu ikut tasu dan tertentu akan misalnya kelawan sarasa anisa ibu wadon ya utawi sarasa ikut al-haidu head wanifas wanifas wal dan wiladah. Pasal ini menerangkan hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar, hal-hal yang mewajibkan untuk kita adus. Nah, apa saja? Yaitu ada 6. Yang ketiga yang pertama itu bagi laki-laki dan perempuan, dan 3 yang terakhir itu khusus bagi seorang perempuan. 3 yang pertama yang bagi laki-laki dan yang perempuan itu yaitu bertemunya dua khitan. Ini maksudnya itu seseorang yang melakukan hubungan intim ketika zakar bertemu dengan farji, maka itu sudah mewajibkan untuk menjadi besar atau adus. Ketika seorang itu melakukan jima, melakukan zina, dan pokoknya ketika ada zakar yang masuk kepada hati, maka itu sudah mewajibkan untuk adus atau menjadi besar. Dan yang kedua yaitu keluarnya mani. Keluarnya mani ini ketika kita itu melakukan jima, maka kita itu juga diwajibkan untuk mandi besar. Selain itu, ketika kita merasakan syahwat yang tinggi, maka kita sudah diwajibkan untuk adus karena disitulah mani akan keluar. Dan yang ketiga yaitu ketika seorang itu mati, maka dia wajib dimandikan. Nah, ketika orang itu mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan berperang, mati dalam keadaan mencari ilmu, maka dia tidak perlu dimandikan. Nah, yang 3 yang terakhir, 3 yang dikhususkan bagi seorang perempuan yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga wiladah. Haid itu dialami bagi orang perempuan di lumrahnya itu ketika perempuan itu baru umur 9 tahun ke atas. Dan haid ini biasanya menjadi patokan perempuan itu sudah balik, karena biasanya ciri-ciri perempuan yang sudah balik itu mengalami haid. Dan yang kedua itu nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah melahirkan. Jadi ketika kita melahirkan dan ada darah setelah kita melahirkan itu, maka itu dinamakan darah nifas. Maka ketika darah itu sudah berhenti, maka kita diwajibkan untuk mandi besar. Dan yang ketiga yaitu wiladah. Wiladah ini adalah darah yang keluar bersamaan saat kita melahirkan. Nah, ketika kita keluarnya bayi dari rahim seorang perempuan, maka kita diwajibkan untuk adus wiladah. Baik, terima kasih.